Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dibikin opak. Kurang opak. Daun salam dibikin opak. Jawab salamnya kurang opak. Sekali lagi ya. Ya, siap jawab salam? Siap jawab salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang luar saya belum dengar suaranya yang luar. Bareng-bareng sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salamnya kencang, yang jawab salamnya semangat, bahagia, berkah, mudah-mudahan. Belum, doakan aja. Belum. Iya. Mudah-mudahan yang jawab salamnya kencang, bahagia, semangat, doain pergi haji ke Mekah, Madinah. Udah daftar? Biar yang penting haji kosasi, ongkos boleh dikasih. Gak apa-apa ya. Mudah-mudahan yang jawab salamnya kencang, semangat, bahagia, doain ibu-ibu pulang dari sini duitnya banyak. Yang aminah kencang duitnya kagak punya. Yang pulang dari sini utangnya pada lunas. Yang aminah kencang utangnya banyak. Amin ya robbal alamin. Sampai jam berapa ini serius saya? Setengah 12. Iya. Iya. Alhamdulillah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma adina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jannina bil afiyah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Segala puji bagi Allah. Hari ini hari Rabu tanggal 21 Februari, benar ya? 2024 bertepatan dengan tanggal 11 Roah ya. 11 Sya'ban. Kalau kata orang dulu Roah. Ya. Kalau kata orang sekarang Sya'ban. Kalau kata orang dulu Roah. Ya, kalau kata orang sekarang Sya'ban. Kalau kata orang dulu Roah. Iya, bulan Sya'ban, bulan Roh, bulan bulan Roh, 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat salam kami sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dengan berkahnya salawat, dengan berkahnya sunnah, kita mendapatkan keberkahan, diaku menjadi umat beliau nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sama kita muliakan, sama kita hormati, yaitu keluarga besar Majelis Taklim Al-Muhaimin ya. Al-Muhaimin. Sama-sama kita hormati, yaitu keluarga besar Mahaji. Ya, Ibu Ustazah Hajah Indun. Mana dia? Boleh nyepet berkat, ya berkat. Ya, kalau mau kita langsung Mahaji berkat. Ya. Terus beserta Bapak Haji Bunyamin yang sedang kurang sehat ya. Mudah-mudahan sehat, panjang umur. Kemudian yang mewasilahkan saya bisa sampai ke sini, Mpok Badriah, Ibu Badriah, biar panjang umur, sehat. Kalau di saya seorang Mpok, kagak ada ibu-ibu Mpok di sana, enggak pakai, enggak ada ibu nggak ada.
Iya. Kemudian selaku guru setempat, pemirsa Bapak Ki Haji Syihabuddin, doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Kemudian tokoh masyarakat Bapak Endang Pusara. Kemudian siapa lagi nih? Bapak RW 3 ya? Bapak RW 3, Bapak Ismail Fahmi, Pak RW. Ya, anaknya Pak Haji. Bener ya? Ya. Bapak RT 2, Bapak Irham Maulana, mana Pak RT? Ada. Doain Pak RT panjang umur, sehat walafiat. 2025 Pak RT jadi wali kota di Papua. Amin ya robbal, amin ya robbal alamin. Ini sekalian pengajian bulanan, terus tawakufan, terus Isra Mi'raj, tawakufan, pengajian bulanan sekalian rohan. Gabungan itu semua ya. Mudah-mudahan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau di kampung saya namanya Kampung Bengek, Solo. Kampung Bengek nanti Kampung Bengek. Kalau Bengek itu. Kalau di Bekasi ada namanya Kampung Cerewet. Kalau di kampung saya di Jakarta, Kampung Bengek, Kelurahan Asma, Kecamatan Ampek, Kabupaten Bandung. Kalau pakai bambu emang suka Kang Haji. Saya tidak berduduk ini. Diri. Lama apa sebentar dirinya? Lama. Kampung saya Kampung Bengek, Kelurahan Asma, Kecamatan Ampek, Kabupaten Batuk. Emang benar kan? Agak jangan mati kok. Benar. Hah? Iya, benar. Kampung ini kampung apa ini? Kampung Cilembut, Desa Cilembut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia ini ya. Alhamdulillah. Diundang ke daerah Lewiliang, sono Lewiliang, Bogor, Bogor Lewiliang. Di sana ada makanan ciri khas kok, namanya singkong sampul. Di sampul itu gede itu singkongnya, gede. Di sana banyak pabrik keripik, diolah singkongnya jadi opak, jadi keripik. Pulang sama panitia ditaruh di mobil. Alhamdulillah, nanam singkong kagak, bikin opak kagak, ada di mobil. Kesono lagi Jasinga, beda lagi, banyak cempedak, makanan ciri khasnya. Iya. Pulang pengajian, ditaruh di mobil cempedak. Mana wangi banget lagi cempedak. Nanam kagak, ngolah kagak, numbuhin kagak, ada di mobil. Alhamdulillah. Terakhir ke Cianjur. Kalau masuk daerah Cianjur itu ciri khasnya makanannya peyem, tahu nggak? Apaan? Hah? Tape, ya suka lewat tuh. Tape, duduk bang. Tape, duduk bang, duduk. Hah? Iya itu. Tape ya? Cianjur ada makanan ciri khasnya namanya peyem, tape. Nanam kagak, melak kagak, numbuhin kagak, ada di mobil. Alhamdulillah. Sekarang jawab dengan jujur, dengan tulus. Di sini apaan makanan ciri khasnya? Hah? Apa? Apaan sebelah? Saya di rumah saya nih, saya punya emak saya juga pengajian sama kayak begini, sama emak saya pengajian di rumah. Senin pagi, Senin siang, Senin asar, bener ya? Selasa juga begitu. Kalau sehari 3 kali pengajian, berarti
berarti seminggu 21 kali. Ya, 7 kali 3. Itu seragamnya. Nih mak saya, ngomongin mak saya. Ya. Ini kan begini nih mama saya semua nih. Sama aja, saya nganggapnya mak saya sendiri ya. Mak saya mau nggak ngapain anak ini? Jadi saya kalau mampir di mana-mana enak, punya emak banyak ya. Sama emak saya begini, kalau pengajian di mana-mana kumpul. Ayo, pois, pohoda, pokokon, ponomor, pohinda banyak. Semua dikumpulin. Satu komando emak-emak. Kita ke sono ngalir. Bener ya? Ke sono diserbu, diundang kagak, biarin udah sama semua. Pakai bajunya sama, emak saya nih sama rombongannya. Hijau, kayak ulat keket. Kurang coklat, kayak kopi ABC. Saban hari tukang kredit rumah saya, nggak pakai rumah saya mulu. Ustaz, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada apaan bang? Bayar baju. Saya nggak pernah ngambil baju, nggak pernah kredit kata saya. Emak saya bayar. Besok orangnya beda lagi. Ustaz, Assalamualaikum, bayar baju. Apaan? Saya nggak pernah bayar baju. Emaknya bayar lagi baju. Saya bilang mama saya, mohon maaf nih ya, kalau baju belum lunas jangan dipakai. Gitu. Ntar dulu, tunggu lunas. Kalau dipakai bunyi dia. Gitu. Iya. Sama masih nggak ngaji posa sama. Cuma emak saya kalau ngaji, saya heran. Kenapa emak saya kalau ngaji itu berangkat ke pengajian bawa tas gede banget. Emak saya ini, ya bukan mama di sini, bukan emak saya. Di sini kan kagak ada ya. Kagak pernah di sini, bener nggak? Ini emak saya ngaji, tas polo dibawa bakal mudik, dibawa ngaji. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, kelamaan saya tanya, "Mak, mohon maaf, saya mau nanya ini, Mak, apa kalau ngaji bawa tasnya gede banget?" Kata emak saya, "Udah terus tunggu di rumah. Ntar gue tugas, ntar gue pulang bawa hasil." Katanya gitu. Dia berangkat ngaji sampai pengajian saya video call. Mama sekarang udah hebat. Mama sekarang bisa video call, bisa nyalain, dia bisa matiin. Iya, video call nih mama saya. Saya pengen tahu apa sih yang dilakukan emak saya di pengajiannya, di majelis taklimnya. Video call. Ustazanya emang bener ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Mak saya mah lontong masuk. Ustazanya ngaji benar. Yasin. Mak saya mah dombrok masuk. Mak saya itu begitu. Kelar ustazah, shadaqallahul azim, seleret penuh. Bener gak? Pulang. Saya tanya, tuh pulang itu yang dibawa hasil buat emak saya apa buat anaknya? Buat siapa? Buat anak. Kalau mungkin digegar sendiri, bener gak? Tuh hebatnya orang tuh. Hebatnya seorang ibu, biar kata dia di pengajian di mana juga pikirannya, hatinya ke anak. Bener begitu, bener. Misal anaknya baru pulang, maaf, itu makanan cuma tinggal sepiring, emaknya belum makan. Anaknya baru pulang, ditanya sama anaknya, "Mau udah makan?" Padahal belum. Jawabnya pasti udah. Buat siapa? Buat anak. Makanya hebat anak. Orang tua hebat. Makanya sahabat pernah nanya sama Nabi, "Wahai Nabi SAW, siapa yang harus saya hormati yang ada di dunia?" 1, ibumu. 2, ibumu. 3, baru yang keempat, bapak. Benar begitu? Ibu, baru bapak. Berapa kali ibu? 3. Berapa kali bapak? Berapa ibu? 1 bapak, 3 ibu. Ya gimana sih, kan ibu yang itu, bukan saya. Begitu mulianya seorang ibu, bener gak? Iya, mulia. Dihamil 9 bulan, hamil 9 bulan.
dengar ceritanya kalau hamil 9 bulan udah kayak bawa apa itu, bawa kelapa dalam perut. Dia lahir 9 bulan, dia lahiran, perjuangannya apa? Hidup dan mati. Kalau nggak hidup, ya mati perjuangannya. Lahir sampai gede itu anak masih bocah nangis jam 3 subuh. Yang bangun kalau nangis jam 3 subuh ibu atau bapak? Ibu kan? Maaf, anaknya mencret. Emaknya lagi enak makan. Ya. Bapak teriak. Anak lo no mencret. Bener? Siapa yang nyebokin? Ibu lagi enak makan, dia mencret, dia cebokin. Habis mencret dia makan. Siapa tuh perjuangannya? Seorang ibu. Coba berani-berani melawan sama mama, sama ibu-ibu jauh dari berkah. Siapa yang juga takut sama mama? Bener gak? Ya. Manusia makhluk paling terkuat di muka bumi. Ibu-ibu, emak. Polisi takut. Bener gak? Polisi takut. Tentara, presiden apalagi takut. Karena kalau nggak ada emak, nggak ada presiden. Kalau nggak ada emak, nggak ada kiai. Semuanya lahir dari emak. Makanya jangan mama itu kok, saya kasih tahu deh. Ya, mama nih, mama kok, mama. Mama deh. Kita kasih tahu galakan dia. Bener gak? Saya naik mobil, di depannya mama naik motor NMAX. Belokan ada 2, kiri sama kanan. Dia serang kanan, ke kiri beloknya. Saya harus nabrak. Kata saya, kok itu sernya salah beloknya. Biarin aja motor-motor gua katanya. Sen kanan belok ke kiri. Dikasih tahu galakan dia. The power of emak. Jangan kalah. Hidup mama, hidup. Iya gak? Ya, emang hidup semuanya. Dia bilang mati. Alhamdulillah. Baca sholawat dulu, ambil berkah ya. Ambil berkah, baca sholawat ya. Yang semangat baca sholawatnya ya. Sambil mulut, sambil baca sholawat, hatinya sambil niat. Ya Allah, ini mudah-mudahan dengan berkahnya baca sholawat, saya punya umur biar panjang, biar berkah. Saya punya ajab biar dikubur. Sambil sholawat, hatinya sambil ngomong. Orang yang rugi, orang yang kumpul, orang-orang jikir, dia kagak jikir. Orang-orang baca sholawat, dia kagak baca sholawat. Itu orang paling rugi. Ya, jangan mau kalah sama tukang tahu bulat. Tahu tahu bulat? Ada di sini tahu bulat. Tahu kan? Gimana itu kalau lewat? Ya itu tahu bulat. Jangan mau kalah sama tukang tahu. Kenapa? Di kampung Bengek, di kampung saya, tukang tahu bulat kalau lewat belanjanya pakai sholawat tuh nadanya pakai sholawat. Jadi jangan mau kalah sama tukang tahu bulat. Tukang tahu bulat kalau lewat tuh depan rumah saya pakai gerobak nadanya sholawatan kok. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an, anget-anget. Tahu bulat digoreng, tahu lagunya 500-an, anget. Jangan mau kalah kalau tukang tahu bulat. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya jahu indallah innal musib innal qadja'u lidan biyastagfirullah. Banyak-banyak baca
Bulan Rajab udah kita lewatin, bener nggak? Bulan Rajab ada peristiwa besar. Apa tuh? Isra wal Mi'raj. Sekarang di bulan Sya'ban udah tanggal 11. Di bulan Sya'ban ada peristiwa besar. Apa tuh? Apa ya? Di bulan Sya'ban peristiwa besarnya turunnya surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu alaihi wasallimu. Itu ayat perintah tentang baca sholawat. Turunnya di bulan Sya'ban. Habis bulan Sya'ban panjang umur sehat bulan Ramadan. Bulan Rajab dulu, bulan Rajab. Bulan Rajab ada Isra Mi'raj. Isra Mi'raj udah sama-sama kita tahu ya. Hasil dari Isra Mi'raj apa? Perintah sholat 5 waktu. Awalnya bukan 5 waktu kok. Bukan. Berapa? Ibu-ibu mau pinter. Berapa waktu? 50 waktu. 50 waktu. Ini semisal-misal nih, misal ya, sholatnya 50 waktu. Subuh azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang laki ke masjid atau ke sholat. Yang ibu di rumah. Suaminya ke masjid, kita di rumah habis sholat bikin sarapan, bener gak? Bikin kopi, bener gak? Iya kan? Jangan habis subuh tidur lagi. Habis subuh tidur lagi banyak penyakit, bener gak? Penyakit banyak. Suami pulang dari masjid, dia mau sarapan, dia mau ngopi. Belum sempat sarapan, belum ngopi, azan lagi. Ini kan 50 waktu. Allahu Akbar, sholat lagi. Kira-kira semisal sholatnya 50 waktu, punya anak gak kita? Hah? Kagak bakal punya anak. Kapan mau nyungsepnya? Kira-kira kalau sholatnya semisal 50 waktu, ada yang kerja gak nih? Agak. Ada yang ngaji gak? Agak. Habis azan, azan lagi, azan lagi, azan lagi, azan lagi, sholat lagi, bener gak? Sampai sakit kaki itu sholat mulu. Baginda Nabi kalau sholat kakinya sampai sakit kok, bener gak? Saking banyak rokaatnya. Saya juga tahu di sini pompo banyak yang sampai sakit. Ya, masuk kurang. Jadi makanya 50 sekarang jadi 5 waktu. Kenapa jadi 5 waktu? Kasih sayang Allah kepada umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu 50 pas mau turun di tengah perjalanan ketemu yang namanya siapa? Nabi Isa, Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi sama Nabi kalau ngobrol enak gak? Tukang arisan ketemu tukang arisan, enak kan ngobrolnya? Enak. Tukang ngerumpi ketemu tukang ngumpi, enak kan ngomongnya? Enak. Abang gojek ketemu abang gojek, enak kan ngobrolnya? Enak. Ini Nabi ketemu enak ngobrolnya, ya. Kata Nabi Musa, Nabi Muhammad. Ini kan lagi musim politik ya. Pada nyoblos nggak kemarin? Nyoblos. Lagi musim politik. Saya nggak mau bahas politik. Saya mau bahas politik Nabi Musa. Ya, lihat nih politiknya Nabi Musa. Nabi Musa itu pengen bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi nggak bisa. Nggak bisa. Penciptanya Allah ketemu ciptaan Nabi Musa, nggak bakal bisa. Batal, hancur Nabi Musa. Ibu punya wudu ketemu suami ini sentuh, batal nggak? Batal wudunya. Masa belum syah? Tapi ini kalau kita ngaji mau haji nih, mau haji Hindun diajarin kan ngaji ya haji dia ngaji. Lontong ya ngaji. Itu diajarin tuh kalau ngaji ya sampai natun aja, bener nggak? Iya babul minan. Kalau sentuhan sama suami ini batal, bener nggak? Batal. Bisa tuh kalau nggak batal harus ada penghalang. Biar kata tipis kayak tisu, kayak apa? Tisu. Ya, gitu. Sentuhan sama suami ini nih pakai kerudungan tuh, pakai jiblar. Hah? Apaan kok?
Jilbab. Oh jilbab, iya gitu. Saya juga tahu kok. Salaman begini dia. Nah. Oh, begini sama suaminya batal nggak? Enggak, karena ada biar kata tipis ini. Nabi Musa pengen ketemu Allah, kagak bisa. Ada yang bikin bisa. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia terhalang pengen ketemu Allah, nggak bisa. Nabi Muhammad bisa ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan berarti Nabi Muhammad SAW berangkat sendiri apa diberangkatin? Diberangkatin, bukan jalan sendiri. Siapa yang berangkatin? Siapa? Allah. Siapa yang memperjalankan? Allah. Dari mana? Dari Masjidil Haram ilal Masjidil ke Palestina. Ke Palestina yang sekarang lagi diserang tuh ya sama Israel. Yang memperjalankan Allah berarti kemauan siapa? Kemauan Allah, bukan kemauan Nabi Muhammad. Kalau kemauan Allah semuanya gampang. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Allah cuma mengucapkan kun fayakun. Terjadi maka gak ada yang susah buat Allah, gak ada yang susah. Termasuk memperjalankan Ustaz, mohon ditambahin lagi sampai jam 2 ada. Ya, nanti nyambung nih dari Rajab, Sa'ban, baru Ramadan. Rajab dulu sebentar, Sa'ban sebentar, baru Ramadan. Biar kebagian semua. Bener kan? Kan bentar lagi mau puasa nih. Iya. Akhirnya diberangkatkan oleh Allah untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemauan siapa? Allah, bukan kemauan Nabi Muhammad. Contoh yang gampang. Nabi Adam alaihi salatu wassalam punya ayah nggak? Enggak. Punya ibu nggak? Enggak. Tapi Allah mau. Jadi nggak Nabi Adam? Jadi begitu pun Isra Mi'raj. Nggak ada apa-apa tiba-tiba diberangkatin sama Allah. Maka dari itu Isra Mi'raj hanya bisa diterima dengan iman, bukan dengan akal. Kalau akal kita menampung atau memikirkan atau meresap Isra Mi'raj, nggak bisa, kekecilan akal kita. Benar nggak? Handphone 2 giga isinya, ya kapasitasnya 2 giga. Disuruh nampung 6 giga, bisa nggak? Meledak HP-nya. Ini ruangan isinya 300 misalnya. Disuruh isi 500, buat nggak? Itulah akal kita. Disuruh nampungnya kecil, nggak bisa menerima Isra Mi'raj. Berarti harus pakai iman. Habis dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan waktu yang sesingkatnya. Pulang ketemu orang kafir. Orang kafir kan Quraisy nggak percaya sama Nabi ya Pak. Apaan kata orang kafir ke Nabi? Kalau orang kafir manggil Nabi Muhammad doang, nggak pakai Nabi ya, songong nggak? Songong. Muhammad kata orang kafir. Dari mana? Dari bertemu Allah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lah, berangkatnya kapan? Tadi malam. Lah, kok ini sebelum subuh udah sampai lagi? Nggak bisa ditangkap dengan akal. Ini orang kafir kagak percaya.
bohong katanya, Nabi Muhammad udah gila katanya, bener nggak? Nggak masuk akal, ya. Karena orang kafir nangkepnya pakai akal, benar. Orang kafir cerita sama sahabat, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, cerita tuh Sayyidina Hamzah, cerita sama sahabat. Dengerin sahabat tuh, Nabi kamu udah gila. Nabi kita dibilang gila kok sama orang kan kafir. Masa dari Masjidil Haram ke Palestina bertemu Allah, wayah malam berangkat sebelum subuh udah sampai, kan bohong, bener. Apa kata sahabat? Kalau emang yang ngomong Nabi, kami percaya hakul yakin 100%. Kalau yang ngomong Nabi, sahabat percaya, berarti sahabat nerimanya pakai iman. Kalau tadi Quraisy nggak percaya, nerimanya pakai akal. Paham? Ini saya kasih bahasa yang gampang-gampang nih, bener nggak? Iya, supaya gampang keterima. Singkat cerita nih, Siti Maryam, wanita hebat, wanita suci. Kagak pernah keluar rumah, kagak punya suami, Siti Maryam, bener nggak? Kagak pernah dicolek sama laki, kagak pernah. Dijemput di gang kagak pernah Siti Maryam, pakai motor nggak pernah. Janjian yuk makan bakso di sana nggak pernah Siti Maryam, nggak pernah. Dibeliin bakso, martabak nggak pernah keluar rumah. Bunting, apaan bunting? Hamil. Punya anak siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kalau pakai akal, harusnya Siti Maryam punya suami dong, bener nggak? Baru dia punya anak. Ini ada bocah nih, mana bocah? Ada bocah ya? Ada bocah ya? Ini bocah ya? Ini bocah. Ini saya nih, saya bocah. Saya bocah. Kalau pakai akal, harusnya ada bapak, ada emak. Bapak emak saya nikah, habis nikah gelap-gelapan. Habis gelap-gelapan, bunting, hamil, baru lahir saya. Itu kalau pakai akal. Kalau pakai iman, lihat Siti Maryam, kagak punya suami, tiba-tiba hamil. Kalau pakai akal bisa nggak? Nggak bisa, harus pakai iman. Itulah Isra Mi'raj, nggak bisa pakai akal, harus pakai iman. Gitu tuh awalnya tuh Isra Mi'raj. Berangkat 50 waktu di perjalanan turun ketemu Nabi Musa. Apaan kata Nabi Musa? Nabi Muhammad, ada perintah apa kok sampai penting banget kamu sampai dipanggil bertemu Allah? Kata Nabi Muhammad, saya dapat perintah hadiah sholat 50 waktu. Kalau haji, udah pergi haji kan semuanya? Udah. Yang belum lihat di YouTube tuh. Kalau musim haji lihat di YouTube, orang-orang YouTube ikut wukuf. Gak baik, Allahumma ikutin aja, ikutin. Kalau haji, perintah haji, ayat turun dari Allah ke malaikat Jibril, baru ke Nabi Muhammad. Haji ya. Kalau puasa, ayat turun dari Allah, malaikat Jibril, Nabi Muhammad. Puasa. Zakat, ayat turun, perintah zakat dari Allah, malaikat Jibril, Nabi Muhammad. Tapi kalau sholat, ayat nggak boleh turun bu, nggak boleh turun ayat, langsung Nabi Muhammadnya diperjalankan oleh Allah untuk menerima yang penting ini. Apa itu? Sholat 5 waktu. Menunjukkan apa? Begitu pentingnya sholat 5 waktu. Kalau haji, zakat, puasa ayat turun kan? Kalau sholat nggak boleh. Nabi Muhammadnya diberangkatkan oleh Allah. Menunjukkan apa? Saking pentingnya sholat 5 waktu. Akhirnya kata Nabi Musa, kalau 50 waktu mah nggak bisa Nabi Muhammad, nggak bisa. Ini saya nambahin ya, nggak ada di kitab, jangan dicari nih, nggak dicari lagi. Kata Nabi Musa, umat saya badannya gede-gede, makannya daging, minumnya susu, katanya gitu. Kalau umat kamu badannya kecil, umat Nabi Muhammad badannya kecil, makannya kayak tempe, buncis, orek. Paling bagus kayak daging tahlilan, katanya berkah.
kagak bakal bisa dah sholat 50 waktu. Sana menghadap ke Allah minta dispensasi keringanan. Nah, lihat politiknya Nabi Musa. Tadi Nabi Musa kan pengen melihat Allah, nggak bisa nggak? Nggak bisa, batal kayak suami istri uduk tanpa penghalang ya bang, batal. Dan Nabi Musa pengen bertemu Allah nggak bisa, batal. Dijadiin wasilahnya siapa? Nabi Muhammad. Naik menghadap Allah, turun naik 9 kali turun. Nah, itu ketika Nabi Muhammad turun naik tuh, itu Nabi Musa bengong. Tahu nggak bengong? Apaan bengong? Melongok. Kalau melamun nggak ada pikirannya. melongok bengong. Kenapa bengong? Saking melihat keindahan Nabi Muhammad setelah bertemu dengan Allah, mengambil berkah, mengambil nur, cahaya pertemuan Allah dengan Nabi Muhammad. Diambil tuh, diserap berkahnya karena Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Siapa manusia yang bisa bertemu Allah? Ada, cuma baginda Nabi besar Muhammad. Makanya Nabi Musa mengambil keberkahan itu, mengambil sir, nur, cahaya perjumpaan Nabi Muhammad dengan Allah. Tuh politiknya Nabi Musa, dia nggak bisa ketemu Allah, Nabi Muhammad disuruh turun naik. Berapa? Iya, sampai sisa 9 kali. Sisa berapa? 5. Kata Nabi Musa, sisa berapa Nabi Muhammad? Udah berapa kali rid? Udah berapa kali bolak-balik? Angkot kali rid. Udah berapa kali bolak-balik? 9 kali. Sisa berapa? Sisa 5. Masih kebanyakan. Engkau Nabi Musa masih kebanyakan. Saya aja 3 waktu, kamu 5 kebanyakan. Ini saya tambahin nih ya, saya tambahin aja. Kata Nabi Muhammad, ya bang saya buka tembok katanya. Udah 9 kali bolak-balik masih minta lagi. Udah dah kata Nabi Muhammad, yang 5 saya bawa pulang, saya rawatin. Subuh, lohor, asar, maghrib, isya. Jangankan 50 waktu, jangankan 50 waktu, ya, jangankan 50 waktu. Tuh. Nah, itu tahu. Jangankan 50 waktu. Subuh, lohor, asar, maghrib, isya, sampai geledek umur. Iya begitu. Apalagi 50. Maka pulang dari sini pasang niat. Mulai dari sini saya udah tahu nih sejarahnya sholat. Bagaimana perjuangan Nabi kita menerima perintah sholat. Hampir dikatain gila, bener gak? Sama orang kafir Quraisy itu bagaimana perjuangannya menghadap Allah. Maka pulang dari sini tanamkan dalam hati, kasih tahu anak-anaknya, cucu-cucunya, jangan tinggalin pergi haji. Kalau kagak pergi haji, boleh gak? Pergi haji bagi yang kalau dia kagak punya duit, badannya sehat, bisa gak pergi haji? Hah? Duit dari mana ngutang? Dia duitnya banyak, sepuh sakit, bisa gak? Bisa. Pergi haji itu badannya sehat, duitnya ada, bener gak? Iya. Berarti kalau nggak pergi haji itu bisa dimaafin tuh, bisa dimaafin. Ya ada keringanan. Zakat, apakah semuanya bayar zakat? Agak. Ada orang-orang yang wajib berhak nerima zakat. Salah satunya fakir. Miskinnya jangan kesini dong po, masa kesini ngeliat miskinnya. Jangan mau jadi orang yang nerima zakat karena tergolong jadi orang fakir miskin. Ini saya lihat di sini mukanya muka orang kaya semua ini. Ya, muka orang kaya ini semuanya. Muka yang punya utang ini, muka yang punya masalah ini, bener nggak? Muka orang kaya ini semuanya. Kalau nggak punya masalah, muka ahli surga.
Bener nggak? Muka-muka ahli pengen masuk surga. Jawab kompak, pengen masuk surga? Mau masuk surga? Udah siap? Gimana sih nggak komitmen nih? Pengen masuk surga? Pengen. Mau masuk surga? Mau. Udah siap masuk surga? Belum. Gimana sih ya, kada masuk lah kalau belum siap. Syarat masuk surga 2. 1, amal yang ikhlas, amal soleh. 2, apa nomor 2? Mati lah. Lah kalau kagak mati gimana masuk surga? Iya, udah tuh. Nah, makanya dari situ sholat, zakat. Zakat boleh lu gak bayar. Siapa? Orang fakir, orang miskin. Habis zakat puasa. Kita perjalanan jauh. Kagak kuat, haus, lapar. Ya, haus, lapar. Pengen buka puasa, boleh nggak? Boleh. Namanya kita musafir. Udah tua, sepuh nggak puasa, boleh nggak? Boleh. Bayar kalau orang dulu nyebutnya pudiah. Bayar pudiah kalau orang dulu. Kalau pidiah baru. Pudiah kalau orang dulu. Iya. Pidiah baru kemarin-kemarin. Pidiah orang dulu nyebutnya pudiah. Orang nenek saya nyebutnya. Iya. Tapi kalau berhadapan dengan sholat, kalau haji masih ada dimaafin dah. Kalau zakat nggak semua berhak menerima zakat. Kalau puasa yang tua yang sepuh nggak kuat boleh dah bayar fidyah ya. Perjalanan jauh boleh dia buka. Kalau ketemu sholat, kalau udah ketemu sholat nih, perjalanan jauh banget, boleh nggak sholat? Hah? Perjalanan jauh banget, boleh nggak sholat? Kosong, jamak, mampir di pinggir jalan, di jalanannya sholat tol, iya nggak? Musola mampir banyak, bener nggak? Udah sepuh banget, udah tua, boleh nggak sholat? Boleh nggak? Boleh nggak? Biar kata udah tua banget, udah sepuh banget, kagak boleh yang namanya ninggalin sholat. Jangan main-main sama yang sholat. Kalau udah berhadapan sama sholat, kagak ada alasan tua, kagak ada alasan perjalanan jauh, kagak ada alasan besok masih ada lohor, masih ada besok. Kagak ada alasan begitu. Sakit, kagak bisa berdiri, cangkel jadi cangkel ya pinggang. Ya duduk, bener nggak? Kagak bisa duduk? Tidur. Kagak bisa tidur? Matanya main, bergani. Tuh. Kedap-kedip. Iya. Kagak bisa urusan sepuh tua, tetap harus dia sholat. Hati-hati kalau berhadapan dengan sholat. Sampai segitunya kalau ketemu akan rukun Islam yang nomor 2 namanya sholat. Gitu. Nah maka dari itu hasil dari sholat yang baik nanti semakin cinta sama Allah. 2, hasil daripada sholat yang baik nanti semakin cinta sama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, hasil dari sholat yang baik yaitu dia semakin baik akhlaknya, adabnya semakin baik sama Nabi besar Muhammad SAW. 1, semakin cinta kepada Allah. 2, semakin cinta sama Nabi Muhammad. 3, akhlaknya semakin baik, adabnya semakin bagus. Buah dari sholat 5 waktu yang bagus, hasilnya itu dapat 3. 1, semakin cinta sama Allah. Ciri-cirinya apa? Meninggalkan, menjauhi maksiat, tinggalin maksiat, banyak-banyak beribadah kepada Allah. Apalagi contohnya, cirinya semakin cinta sama Allah. Hayya 'alas shalah, azan kan? Tinggalin gorengan, bener? Tinggalin suami, jangan. Tinggalin, sholat dulu, sholat, habis sholat baru, bener? Bener. Kalau kamu punya urusan, punya solusi, punya masalah, punya utang, hayya 'alas shalah. Nanti habis itu baru hayya 'alal falah. Jadi kalau punya masalah, sakit,
ada hajat, banyak bayaran, banyak cicilan, banyak pengennya, banyak belinya. Hayya 'alas sholat, habis itu hayya 'alal falah. Nanti habis hayya 'alas sholat, kamu hayya 'alal falah, kamu menang. Menang itu apa artinya? Kalau punya solusi, Allah kasih jalan. Punya masalah, Allah kasih jalan. Kalau punya duit, Allah kasih duit. Yang penting sholat dulu, baru nanti menang. Satu tuh, semakin cinta kepada Allah. Dua, semakin cinta sama Nabi Muhammad. Itu hasil dari sholat yang baik. Apa contohnya? Semakin banyak dia membaca sholawat. Ciri kalau cinta sama Nabi Muhammad, diantaranya banyak baca sholawat. Si Amir lagi jatuh cinta sama si Kokom, ini misal. Si Amir lagi jatuh cinta sama Kokom. Si Kokom jatuh cinta sama si Amir. Pasti si Amir sering sebut-sebut nama si Kokom, bener gak? Wah, itu si Kokom tuh pacar saya, bener-bener calon saya, bener gak? Ceritain, mak, calon saya namanya Kokom. Ceritain sama orang, bener gak? Kokom, karena si Amir cinta sama si Kokom. Sebaliknya, si Kokom cinta sama si apaan kata si Kokom? Oh, itu si Amir, oh, calon saya itu. Wah, calon saya. Mereka saling sebut nama karena mereka saling cinta. Begitupun kalau orang yang cinta sama Nabi Muhammad, sering sebut dia namanya. Caranya dengan banyak baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Sering banyak nyebut nama Allah dan Nabi. Karena apa? Cinta. Kayak si Amir cinta sama si Kokom. Paham nggak? Paham. Makanya banyak baca sholawat kok. Sambil masak baca sholawat ya. Nenek-nenek kita tuh, orang tua kita zaman dulu ya. Saya punya emak saya punya emak, nenek-nenek zaman dulu, orang-orang tua kita ya. Iya. Itu dia kalau masak apik kok. Kalau lagi masak apik, bener. Pakai kerudungan, cakep rambutnya kalau lagi masak, pakai kerudungan dimasak. Makanya masakan jarang kejatuh rambut. Iya nggak? Pakai kerudungan, orang tua saya dulu gitu. Masak sambil baca sholawat enak, makanya empuk masakannya, resep, bener. Iya baca sholawat. Ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslim. Sambil masak, iya nggak? Iya, suka enakan masak, tempenya angus. Ini kata suaminya, "Ini tempe ngapa angus ini?" Gara-gara Muhaimin bang. Muhaimin orang mana? Bukan nama orang, nama sholawat katanya. Ini majelis Muhaimin ya. Ini sambil baca sholawat. Ini makamnya, masya Allah. Lagi kesel sama suami, digetuk sama suami. Bukan baca sholawat, suami disindirin mulu. Lagi kesel nih sama suami, lagi gedek sama suami disindirin mulu. Lagi masak, suami minta sarapan, masak bukan baca sholawat, dia nyanyi sambil nyindirin suami. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain? Jadi aku harus masa si aku apa ya? Kalau jadi masak suaminya kesel, pernah tendangin kompornya ke suaminya. Banyak baca apaan? Sholawat. Ciri daripada kalau cinta sama Nabi Muhammad. Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ibu ngaji nih ya, lagi ngaji nih, serius. Cepet ngantuk apa enggak ngantuk? Kalau orang ngantuk, ilmu masuk apa enggak? Gimana mau masuk? Orang ngantuk benar. Kalau sama saya bebas, boleh jiping, boleh. Apa tuh jiping? Ngaji, kuping, boleh. Ustaz, cinder boleh nggak cinder? Boleh kok, cinder nggak apa-apa, udah ngaji,
boleh. Yang kagak boleh killer. Oh boleh. Ngaji killer. Oh boleh. Masuk kita ngaji dia killer. Tapi kalau hatinya senang, hatinya bahagia, bener nggak? Senyum, semel, ya. Kalau mengkerut, punya duit, mengkerut mukanya. Kalau punya duit, apalagi di pengajian mengkerut. Orang-orang senyum, dia mengkerut. Itu orang begitu pikiran itu, bener nggak? Banyak pikirannya itu orang begitu, benar. Ilmunya susah dia masuk. Lihatin di rumah orang begitu, pasti gasnya habis, pasti istri belum bayar, pasti anak di rumah banyak bayarannya, pasti suami lagi punya duit, bener gak? Cek coba di rumahnya, biar bahagia, ilmu biar cepat masuk. Alhamdulillah, insya. 3 ciri hasil dari sholat yang baik. Nomor 3, akhlaknya semakin baik, adabnya semakin bagus. Siti Aisyah radhiyallahu anha, salah satu istrinya Nabi yang dinikah sama Nabi dalam keadaan lajang, gadis. Ya siapa? Siti Aisyah. Yang lainnya dinikah sama Nabi dalam keadaan sudah tidak perawan. Ya, nikahin bukan karena nafsu, bukan, karena kesian, kesian, bener gak? Ibu-ibu udah tua ada suaminya dinikahin, bukan karena hawa nafsu. Kalau yang sekarang kebanyakan Siti Aisyah. Ketika Nabi pulang dari suatu tempat, Siti Aisyah tuh udah megang elap, tau gak elap? Bakal nyekak Nabi Muhammad, suaminya dia punya muka. Ibu kalau ngaji surah Nabawi ini ada ketemu. Pulang Nabi Muhammad dilap sama Siti Aisyah tuh keringatnya. Lapin keringatnya sama Siti Aisyah, wanita solehah. Habis dilapin, ciumin keringatnya tuh sama Siti Aisyah. Nabi Muhammad keringatnya wangi minyak misik, minyak kasturi, ciumin. Wanita solehah taat sama suami. Ntar sampai rumah ikutin Siti Aisyah. Suaminya pulang kerja lah, habis pulang ngaji dia rumah ini ikutin Siti Aisyah, lapin. Habis dilapin sama ciumin, wangi gak? Oh suami kata asuk gitu. Kondangan ya, kondangannya habis lohor jam 1, jam 7 pagi udah sibuk, warna kuning gamis ganti lagi warna hijau, kagak cocok ganti warna merah, kagak cocok, sampai jam 12 ganti gamis doang, pakai minyak wangi, ketek lain, pakai minyak wangi. Anaknya nanya, mak apa itu pakai minyak wangiin? Biar wangi katanya, kalau tutup kagak bau. Getek minyak wangi. Lewat depan suami wangi banget, sebetulnya kondangan. Giliran tidur sama suami bau curut. Ya, daster bolong masih dipakai. Tidur depan TV, ya ampun. Rambut panjang begitu kemana-mana. Kutu gede-gede banget. Udah resep di mana-mana koyo. Kata suaminya mana gue cium ini pahit semua katanya. Yang cakep depan suami yang cakep. Kadang-kadang kalau kita disuruh cakep tapi suami kagak mau modalin, bener gak? Besok yang cakep ya, yang cantik ya, ngasih duit, bener. Nyuruh belanja ngasih duit, tapi suruh yang cakep. Kalau ada laki-laki nih, kalau ada laki-laki kena dia bagiannya ini. Nomor 3, akhlak yang bagus akhlak yang cakep ya, yang cakep, hasil dari sholat yang baik. Rajab beres, Sa'ban, ini sekarang Sa'ban tanggal 11 ya. Rajab bulannya umat, banyak istighfar. Sa'ban bulannya Nabi Muhammad, harus banyak baca sholawat di bulan Sa'ban. Ya, betul. Kata orang-orang banyak pertanyaan.
boleh gak saya puasa di bulan Rajab sama di bulan Sa'ban? Boleh kagak? Rajab bulannya Allah, Sa'ban bulannya Ramadan, ntar bulannya. Semakin banyak latihan puasa sunnah di bulan Rajab sama Sa'ban, ntar terbiasa puasa di bulan Ramadan. Semakin banyak beramal soleh di bulan Rajab sama Sa'ban, nanti terbiasa beramal soleh di bulan Ramadan. Rajab udah lewat, masih begitu-begitu aja apa ada peningkatan? Hah? Ada peningkatan ada? Ada. Yang punya tingkat kali ya, rumah tingkat mah. Bulan Rajab, bulan Sa'ban sekarang. Ntar habis bulan Sa'ban ketemu bulan Ramadan. Ada doanya. Allahumma barik lana. Nah, udah hafal ya? Ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana ila Ramadan. Sekarang ada di Sya'ban nih. Ntar habis Sya'ban Ramadan nih. Udah siap belum masuk bulan Ramadan? Apaan yang disiapin? Sirup, terus kolak-kalik, terus korma, terus masuk bulan Ramadan. Persiapannya satu, iman. Apa? Iman dulu siapin. Kalau imannya kuat, insya Allah ntar bulan puasa Ramadan bagus perjalanannya. Insya Allah. Kok kasih tahu sama anak-anak yang kecil di rumah ya, kasih tahu, ajarin dia belajar puasa anak-anak kecil. Gak apa-apa setengah hari, gak apa-apa anak-anak kecil. Yang gede suruh pada puasa. Ya, puasa banyak-banyak tadarus, baca Quran. Mudah-mudahan lebih panjang umur, sehat semuanya, biar pada nanti nyampe bulan Ramadan dan bulan-bulan selanjutnya. Ya insya Allah ya. Karena saya bawa hadiah nih, bakal dibagiin nih ntar nih. Ya, kita baca istighfar, istighfar, baca bareng, angkat tangannya. Ya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah baca semuanya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal. Lagi. Ayo. Astagfirullah Rabbal Astagfirullah minal. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil lagi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil lagi. Subhanallah satu. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Buat begini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Ya, dipegang, dilihat. Ayo, nanti yang nggak dapat
pinjam temennya boleh fotokopi. Boleh fotokopi, boleh. Ya, yang kagak dapat pinjam temennya boleh fotokopi. Emang habis? Ayo bagiin. Udah.